Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bersama Gus Petir Nyamber, yang insya Allah akan bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Tati Yasin, yang bersama pada pagi hari ini akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Danau BSP, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan jam 6 pada pagi hari ini, kecuali area sholat Idul Fitri. Halo pemirsa seluruhnya, insya Allah pada pagi hari ini akan bersama melaksanakan sholat Idul Fitri bersama Gus Yasin sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang insya Allah pada pagi hari ini akan datang di tempat kita bersama untuk menjalankan ibadah sholat. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbal ya karim. Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi atas ucapan selamat untuk seluruh warga Jawa Tengah atas semua kerjasamanya dengan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan dengan pemerintahan Bapak Gus Yasin sebagai wakil daripada Gubernur Jawa Tengah bisa bersama-sama saling bersatu, bergotong royong demi kemaslahatan umat bangsa Indonesia ini, terutama di daerah Jawa Tengah. Saya kira itu untuk yang saya sampaikan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di dalam momentum Hari Raya Idul Fitri kali ini, ayo mari kita bersama kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah insaniyah kita terhadap sesama manusia, terhadap sesama muslim, terhadap saudara seiman, untuk bersama-sama kita tingkatkan keimanan kita selama kita 1 bulan penuh telah menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan kepribadian puasa itu bisa membekas di pada diri kita, terutama diri kita yang selalu lemah lembut, kasih sayang untuk menyayangi seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Untuk itu kami bersama Gus Yasin bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk bersama-sama meningkatkan ukhuwah insaniyah kita, ukhuwah Islamiyah kita sesama umat di muka bumi ini. Bersama itu maka kita sedikit akan berwawancara dengan Gus Yasin untuk bersama-sama meningkatkan ukhuwah insaniyah kita, ukhuwah Islamiyah kita di Jawa Tengah ini. Mudah-mudahan dengan peningkatan kita, lebaran kita ini bersama untuk mengikuti kehidupan yang bersama. Saya kira itu. Di dalam meningkatkan ukhuwah insaniyah kita, ukhuwah Islamiyah kita di bulan Syawal ini, tanggal 1 bulan Syawal, mari kita tingkatkan hubungan kita. Kemarin 1 bulan penuh bulan puasa kita telah digembleng, dididik, ditarbiyah di dalam keagamaan. Itu urusan kita, hablum minallah. Kita disuruh salatul lail, siangnya kita saum, dan malamnya kita mendekatkan diri bermunajat kepada Allah dengan berbagai amaliyah kita. Di antaranya tadarus Al-Quran, kajian-kajian agama dan lain sebagainya. Saatnya bulan Syawal ini, Syawala yusawwilu taswilan, taswilatan Syawalan, yang berarti peningkatan. Di saat kita memasuki bulan Syawal, di sini menandakan bahwa setiap insan, jiwa yang telah digembleng 1 bulan penuh, ditarbiyah, dididik,
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Disitulah pastinya di saat memasuki bulan Syawal seharusnya harus ada peningkatan ibadah dan juga amaliyahnya. Pastinya kalau di saat kita sudah meningkat, apalagi hubungan kita dengan Allah, hablum minallahnya selalu dijaga dan selalu istiqomah, disitulah pasti akan membekas nilai-nilai daripada Ramadan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari ke depan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Maka dari itu, dengan pengembelengan urusan kita dengan Allah sudah usai, dalam artian kita kemarin sudah dipaksakan, sudah dijalankan apa itu perintah-perintah Allah mungkin di dalam ibadah kita bulan Ramadan. Saatnya kita bulan Syawal ini hablum minan nas itu, ukhuwah insaniyah kita, ukhuwah islamiyah kita terhadap sesama saudara seiman dan juga semuslim. Mari kita bersama-sama kita tingkatkan dengan mengingat, dengan selalu meningkatkan, memaafkan semua saudara-saudara kita muslim. Di hari raya Idul Fitri ini, Gus Petir Nyamber mengucapkan minal aizina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Untuk itu para pemirsa di seluruh penjuru dunia, di sini kami tadi telah menjalankan berbagai macam profesi amaliyah di bulan suci Ramadan, yaitu menjalankan sholat Id dan juga mendengarkan khutbah dari beliau, yaitu Gus Taji Yasin sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. Alhamdulillah, masukan-masukan apa yang beliau sampaikan tadi, disitulah harus kita bersama mengamalkan, menjalankan sebagai suri tauladan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah mungkin nasihat sedikit yang disampaikan oleh beliau Gus Yasin. Mudah-mudahan menjadikan amaliyah kita selalu meningkat. Karena apa? Bahwa kita ini di sini diperintahkan oleh Allah untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk momen hari raya kali ini, saya mengingatkan kembali bahwa pentingnya kita hablum minannas kita kepada sesama manusia harus kita tingkatkan bersama. Paling tidak kita harus menghormati kepada yang lebih tua dan juga menyayangi kepada yang lebih muda. Paling tidak mungkin dengan kita berkunjung kepada sesepuh-sesepuh, kepada orang tua, para tokoh-tokoh mungkin di masyarakat yang lebih dituakan, maka kita harus saling menghormati. Di saat kita melihat anak-anak yang lebih muda, di situ kita harus saling menyayangi. Untuk itu makanya perlu adanya disitulah berbagi. Berbagi dalam artian apa tadi? Berbagai macam amalia. Mungkin berbagi di saat mereka saudara-saudara kita, di situ banyak yang membutuhkan, kaum fakir miskin, yatim piatu, dan juga janda-janda. Itu perlu uluran tangan dari kita. Di saat bulan Syawal inilah sebagai peningkatkan kita setelah gembleng di dalam beramaliyah kita, dari mulai sedekah jariyah kita, salat kita, zakat kita, dan lain sebagainya. Mari kita tingkatkan terus menerus untuk kita bersama berbagi kepada saudara-saudara kita, terutama anak yatim piatu. Di situ mungkin anak yatim piatu perlu adanya uluran tangan dari kita sebagai saudara-saudara kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Bahwa yang namanya anak yatim piatu itu
mereka risau, mereka itu kasihan. Makanya di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyayangi, mengasihi anak yatim, sebagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengasihi Ali bin Abi Thalib di saat remaja sampai dewasa, bahkan sampai diangkat menjadi menantu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sahabat Anas bin Malik, beliau didik dari muda sampai dia dewasa dan bahkan dijadikan sebagai sekretaris pribadinya. Belum itu juga Rasulullah mengasihi, menyayangi kepada Ja'far bin Abdullah yang di situ seorang budak yatim piatu, lalu dimerdekakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk rasa empatiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak yatim. Karena apa? Bahwa Rasulullah dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi anak yatim. Saat Rasulullah umur 6 tahun, 5 tahun atau 6 tahun, di saat itu Rasulullah ditinggalkan ibunya, di saat di kandungan ditinggalkan bapaknya, di saat dia dewasa kehidupan di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat mereka, Rasulullah menjalankan dengan kemandirian sampai beliau sukses menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha yang sukses, bahkan menjadi pemimpin yang sukses. Di saat itu Rasulullah selalu mengasihi kepada anak-anak yatim dan juga kepada anak-anak di tengah masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasihi. Contoh di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mau menjalankan ibadah Idul Fitri, sholat hari raya Idul Fitri, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melihat anak kecil yang sedang duduk di atas di atas jembatan. Rasulullah melihat anak kecil yang sendirian dengan berbaju lusuh, bahkan sobek. Di situ banyak teman-temannya bermain dengan berbaju baru. Bahkan sampai anak-anaknya digandeng sama bapak ibunya dari rumah menuju ke masjid dengan senang gembira dengan berbaju baru. Di situ ada anak kecil yang duduk di atas jembatan. Lalu Rasulullah dengan kasih sayangnya, Rasulullah melihat anak tersebut, didekatilah sama Rasulullah dan ditanya, "Ya fulan, kenapa engkau duduk di situ sendirian? Tidak bermain dengan teman-temanmu itu yang sedang bergembira merayakan hari raya?" Anak tersebut dengan sedih menjawab, "Ya Rasul, bagaimana saya mau bermain dengan teman-temanku, sedangkan aku berbaju lusuh dan bahkan sobek." Dengan lugunya anak menunjukkan bajunya yang sobek. "Ini ya Rasul, sobek baju saya malu." Melihat anak tersebut, Rasulullah dengan perasaan sedih dan juga menanyakan kembali, "Kenapa nak? Kenapa orang tuamu tidak membelikan baju kepadamu?" Dijawab, "Ya Rasul, orang tua saya sudah tiada semuanya. Tidak ada yang dapat memberikan aku baju baru ya Rasulullah." Penasaran ini Rasulullah, langsung tanya kembali, "Lah terus kemana bapakmu nak?" Dijawab sama anak tersebut, "Bahwa bapakku dulu ikut berperang bersamamu ya Rasulullah di perang Uhud. Dia menjadi syuhada, beliau menjadi mati syahid, meninggal dunia." Karena yatiman, melihat anak ini dalam kondisi yatim, Rasulullah langsung empati. Rasulullah langsung mengayangi dan mengusap kepalanya si afulan tersebut. Lalu tanya kembali, "Kemana ibumu nak?" Dijawab, "Ibuku dulu pergi sudah 1 tahun yang lalu mau mencari bapak, sampai sekarang belum kunjung pulang.
kondisi anak yatim piatu yang Rasulullah lihat pada saat itu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Anak tersebut langsung digandeng, diajak pulang sampai rumah, dimandiin. Setelah dimandiin, dikasih baju baru, dikasih parfum yang harum, dikasih makan, suruh makan dan minum dan sebagainya, kasih buah-buahan. Bahkan kasih seluruh miliknya Hasan dan Husain, mainannya semua dikasihkan kepada anak tersebut. Seraya Rasulullah karena ditunggu di saat itu sebagai imam dan khatib salat Idul Fitri, ditunggu sama jamaah Rasulullah sampai telat. Disitulah Rasulullah langsung, apa yang dilakukan Rasulullah? Langsung anak tersebut diangkat di pundak Rasulullah SAW. Seraya anak tersebut dikatakan, hai fulan, mulai saat ini, detik ini, bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai bapakmu, dan Fatimah sebagai bibimu, dan Aisyah sebagai ibumu, dan Hasan dan Husain itu sebagai kakak-kakakmu. Inilah Rasulullah SAW. Sampai dipanggul anak tersebut, dibawa di masjid bersama untuk menjalankan sholat Idul Fitri. Bahkan sampai telat, jamaah sudah menunggu di situ. Setelah itu, itulah perbuatan Rasulullah. Makanya di situ Rasulullah ditakdirkan sebagai anak yatim piatu. Dia tahu perasaan, pernah merasakan sebagai anak yatim piatu. Maka pembekasan yang ada pada Rasulullah menjadikan uswah itu sendiri untuk mereka berbuat. Ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddits. Itulah mungkin sedikit untuk bersama-sama kita meningkatkan amaliyah kita di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan dengan peningkatan amaliyah, baik itu dalam urusan sedekah jariyah, berbagi sesama manusia, berbagi sesama makhluk Allah, dan juga mungkin amaliyah-amaliyah lain untuk selalu meningkatkan di bulan Syawal ini. Pastinya nanti kita akan masuk di bulan Dzulqa'dah, yang berarti peningkatan derajat kita. Manakala kita sudah meningkatkan amaliyah, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu qaidah, diangkat derajat yang paling tinggi. Kalau kita sudah diangkat oleh Allah sebagai orang yang paling tinggi derajatnya, semestinya masuk di bulan Dzulhijjah, yaitu kita akan dipanggil ke rumah Allah, Baitullah, yaitu untuk menjalankan ibadah haji. Itulah mungkin proses di dalam kehidupan kita keseharian ini. Ternyata di situ pun sebagai metode kita, penggambaran manajemen kita untuk bersama-sama selalu meningkatkan ibadah kita. Mungkin itu yang sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan amaliyah kita dari mulai kemarin bulan Ramadan dan juga bulan Syawal ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dari Allah dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'afwu minkum, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.